Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah tabel periodik unsur. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur. 2. Peserta didik mampu menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Ananda sekalian, marilah kita lihat perkembangan tabel periodik unsur. Kenapa unsur dikelompokkan ke dalam tabel periodik unsur? Tujuan unsur dikelompokkan adalah supaya mudah mempelajarinya. Perkembangan tabel periodik sesuai dengan kemajuan dari ilmu kimia. Pada awalnya, unsur-unsur kimia dibedakan atas logam dan non-logam berdasarkan sifat fisika unsur tersebut. Ternyata penggolongan unsur berdasarkan logam dan non-logam tidak memuaskan karena ada unsur yang bersifat antara logam dan non-logam. Pada tahun 1829, Dobrenel mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai sifat yang sama. Masing-masing terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan triad. Menurut Dobrenel, massa atom unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari jumlah massa atom nomor 1 dan nomor 3. Penemuan Dobrenel disebut dengan hukum triad. Perhatikan triad 2 pada tabel. Massa atom Ca 40, Sr 87, Ba 137. Apakah massa atom Sr merupakan rata-rata dari jumlah massa atom Ca dan Ba? Perhatikan triad 3 dan triad 4. Apakah telah memenuhi hukum triad Dobrenel? Pada tahun 1864, Newlands menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor massa relatif. Ia mendapatkan kesimpulan bahwa unsur ke-8 mempunyai sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan pengulangan non-oktav pada lagu, sehingga dikenal dengan hukum oktav. Pada tahun 1869, 2 ahli kimia, Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Mendeleev dari Rusia, dengan menggunakan prinsip dari Newlands, menggolongkan unsur-unsur. Mereka menggolongkan unsur-unsur berdasarkan nomor massa dan sifat unsur. Kedua ahli kimia tersebut menghasilkan daftar unsur yang hampir sama. Lothar Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan sifat fisika. Silakan Ananda cari kelemahan dari sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1941, Henry Moseley menyusun tabel periodik modern yang sampai saat sekarang kita gunakan. Henry Moseley menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom, karena Moseley menyimpulkan bahwa sifat dasar dari atom berdasarkan nomor atom. Lajur horizontal disebut periode. Tabel periodik terdiri dari 7 periode. Lajur vertikal disebut golongan. Tabel periodik terdiri dari golongan A dan golongan B. Menentukan golongan berdasarkan subkulit pada elektron terluar. Golongan A, bila elektron terluar pada subkulit S atau P. Golongan B, bila elektron terluar pada subkulit D. Menentukan periode berdasarkan kulit terluarnya. Contoh, Li
Nomor atom sama dengan 3. Konfigurasi elektron 1s2, 2s1. Maka Li terletak pada golongan 1A periode kedua. Contoh kedua, unsur Cl, nomor atom 17. Konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Maka Cl terletak pada golongan 7A periode ketiga. Contoh ketiga, unsur Zn mempunyai nomor atom sama dengan 30. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Maka unsur Zn terletak pada golongan 2b dan periode keempat. Ananda sekalian, silakan perhatikan tabel ini. Pada pembelajaran tabel periodik ada istilah blok. Apabila suatu unsur pada elektron terakhirnya sedang mengisi subkulit S, maka dikatakan unsur tersebut terletak pada blok S. Apabila suatu unsur elektron terakhirnya sedang mengisi subkulit P, maka dikatakan unsur tersebut terletak pada blok P. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa golongan 1A apabila elektron valensinya Ns1, 2A Ns2, 3A Ns2 Np1, 4A Ns2P2, dan seterusnya. Unsur-unsur yang elektron terakhirnya sedang mengisi subkulit D, maka dikatakan dia terletak pada blok D. Untuk menentukan golongan B adalah dengan menyebelahkan elektron pada S dan D. Jika unsur kimia jumlah elektron terluar S tambah D sama dengan 3, maka diletakkan pada golongan 3B. Begitu seterusnya sampai golongan 7B. Untuk golongan 8B, jumlah S tambah D sama dengan 8, 9, 10. Untuk golongan 1B, jumlah S tambah D sama dengan 11. Untuk golongan 2B, jumlah S tambah D sama dengan 12. Ananda sekalian, jangan lupa klik subscribe pada video ini. Untuk lebih memahami pembelajaran mengenai tabel periodik, silakan kerjakan latihan berikut. Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.